Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah mengawali kajian kita. Seperti biasanya kita menyampaikan puji dan syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai pemberian limpahan rahmat dan nikmatnya senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian. Berikut selawat beriring salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau yang telah berjuang bersama beliau menegakkan ajaran agama Allah di permukaan bumi ini. Kemudian ulama-ulama tabi'in, tabi'in dan pelanjut mereka hingga ke akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita coba sedikit melihat tentang bagaimana perkembangan hadis pada masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa sahabat dan generasi-generasi yang mengikuti masa tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana banyak kita baca dalam buku-buku ataupun kitab-kitab ilmu hadis, hadis itu berkembang dan beredar kepada sesama sahabat, bahkan sampai kepada masa-masa tabi'in. Hadisnya berkembang beredar dari mulut ke mulut. Jadi pada saat ataupun pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling dominan periwayatan hadis, paling banyak hadis itu berkembang secara hafalan. Sangat sedikit hadis itu beredar atau berkembang dari satu orang ke orang lain melalui tulisan. Bukan tidak ada, tapi sangat sedikit. Bahkan para jamaah sekalian, kalau kita membaca buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang anti-Islam, itu mereka mengatakan periwayatan hadis pada masa Rasulullah hampir semuanya diriwayatkan dari mulut ke mulut. Dan ini mereka kembangkan terutama oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Bahkan mereka mengatakan bahwa tidak ada hadis itu diriwayatkan secara tulis seperti yang berkembang pada masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu abad kedua Hijriah. Ini penting mendapat perhatian kita para jamaah sekalian, karena orang-orang yang anti-Islam itu berpegang kepada satu hadis saja. Ada hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la taktubu anni ghairal Qur'an. Janganlah kamu menulis ataupun mencatat, mengabadikan sesuatu yang kamu terima dariku selain dari Al-Quran. Faman kataba anni ghairal Quran falyamhuh. Bila ada di antara kalian yang meriwayatkan dariku selain Al-Quran, maka hendaklah dia menghapus catatan tersebut. Hadis ini diriwayatkan atau diterima dari Rasulullah melalui sahabat Ibnu Mas'ud. Dan ini bisa kita baca dalam kitab yang dalam kitab hadis yang disusun oleh Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. Apa yang terjadi kemudian dengan hadis ini para jamaah sekalian? Orang-orang yang ingin membuat umat Islam ragu terhadap hadis, berpegang kepada hadis ini dan menyebarluaskan hadis ini, mengekspos hadis ini di antara sesama orang-orang yang anti-Islam. Apa tujuan mereka, para jamaah dan pendengar sekalian? Mengapa mereka ingin sekali, sangat senang sekali berpegang kepada hadis ini? Hadis yang Nabi melarang mencatat sesuatu yang diterima dari beliau selain Al-Quran. Ini senang sekali orang-orang yang anti-Islam. Orang-orang orientalis senang sekali dengan ini. Yang membuat mereka senang, para jamaah sekalian, adalah untuk mengklaim bahwa apa saja yang diterima dari baginda Rasulullah, atau apa saja yang dikatakan sekarang sebagai hadis Rasulullah, itu belum tentu benar. Ini celah yang dijadikan pintu masuk bagi orang-orang yang anti-Islam. Mereka menghubungkan dengan hadis la taktubu anni ghairal Quran. Jangan kamu catat dariku selain Al-Quran. Jadi kalau ada hadis-hadis yang diriwayatkan kepada kita yang dikatakan berasal dari Rasulullah, itu hasil hafalan semua. Jadi Rasulullah hanya mengizinkan menghafal hadis beliau, tetapi tidak mengizinkan untuk mencatat hadis beliau, dengan alasan bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat kuat hafalan. Jadi orang-orang Arab zaman dahulu itu orang yang sangat kuat. Jadi mereka mengandalkan ilmu dengan hafalan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang tidak kuat hafalan, itu termasuk orang yang tidak diperhitungkan di kalangan mereka. Jadi orang yang namanya orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang kuat hafalan, bisa menghafal ilmu apa saja. Di satu sisi oleh orang-orang barat ingin menyanjung-nyanjung orang Islam atau para sahabat, orang-orang yang kuat hafalan. Para sahabat itu hafalannya luar biasa. Mereka mencatat ilmu, mereka memelihara ilmu hanya dengan menghafal. Tapi di sisi lain para jamaah sekalian, mereka ingin mengatakan, walaupun mereka orang-orang yang mencatat ilmu dari baginda Rasulullah, atau yang menghafal ilmu dari masa-masa Rasulullah, tetapi apa yang terjadi kemudian belum tentu terjamin persis seperti yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dengan kata mereka, hadis itu baru didewankan, baru dikodifikasikan, baru
dikumpulkan jauh setelah baginda Rasulullah wafat. Tercatat dalam sejarah, hadis itu baru dicatat secara resmi yaitu pada abad kedua Hijriah. Pada masa pemerintahan Islam itu dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi pada masa itulah hadis baru dicatat. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu meninggal, beliau wafat itu pada tahun 110 Hijriah. Itu artinya hadis baru dicatat secara resmi adalah pada penghujung abad pertama Hijriah. Bayangkan 100 tahun hadis itu hanya dihafal oleh orang-orang yang menerima dari Nabi. Mereka membuat perumpamaan. Misalnya ada pesan berantai. Ya, pesan berantai umpamanya ada orang duduk melingkar, ada 10 atau 15 orang. Coba sampaikan dari orang pertama. Cara mereka masuk, para jemaah sekalian. Sampaikan pesan pada orang pertama, 1 atau 2 kalimat saja untuk dibisikkan kepada orang di sampingnya. Lalu kalau misalnya ada 15 orang, nanti setelah kita pesan pada orang pertama 2 kalimat atau 3 kalimat, nanti orang pertama bisik kepada teman di sampingnya apa yang kita sampaikan tadi. Kemudian orang kedua bisik kepada orang ketiga bisik kepada orang keempat, kelima, seterusnya sampai orang ke-15. Coba saudara catat pesan pada orang pertama, lalu Anda catat pada orang ke-15. Apakah pesan pertama yang disampaikan kepada orang pertama itu, ya, selamat, tidak ada berbeda sedikit pun sampai kepada orang ke-15? Atau enggak usah 15 lah, 10 saja. Apakah persis tidak ada yang tinggal satu kata pun sebagaimana kita pesan dari orang pertama? Apakah orang ke-10 itu bisa menyampaikan persis seperti kita sampaikan pada orang pertama? Kalau itu ada jaminan, mungkin baru ada jaminan sabda Rasulullah itu yang disampaikan sejak masa beliau sampai kepada kita betul ada kebenarannya. Tapi kalau itu tidak ada, bayangkan umpamanya diberikan waktu 15 menit. Jadi mereka licik sekali para jamaah sekalian. Jadi pesan berantai itu 15 menit. Dari orang pertama sampai 15 atau 10 orang. Apa mereka tidak tinggal 1 dan, 1 maka, 1 oleh karena itu, 1 sehingga? Apa tidak ada yang tinggal? Atau apakah tidak mungkin malah dari disampaikan pertama bernada positif? Apakah tidak ada kemungkinan nanti pada orang terakhir sudah negatif? Hanya dalam waktu 15 menit saja, dari sejak kita sampaikan kepada orang pertama sampai kepada orang yang ke-10 atau ke-15, itu sudah ada perubahan-perubahan. Paling tidak perubahan-perubahan dalam bentuk sinonim. Ya. Umpamanya terbit, keluar, itu sama, tapi berubah cara penyebutan dalam hadis itu sudah beda makna. Kalau cuma 15 menit saja bisa terjadi perubahan, coba bayangkan 100 tahun.
sama bahasa Arab, catat di bawahnya. Nanti dengar ayat lagi, dengar hadis, catat. Jadilah bercampur baur antara hadis dengan Al-Quran. Maka oleh karena itu Rasulullah memang pada waktu itu melarang, ya, melarang la taktubu anni ghairal Quran. Jangan kamu catat dariku selain Al-Quran. Kalau kamu dengar dariku hadisku, jangan catat. Tapi kalau kamu dengar Al-Quran, catat. Di satu sisi pesan Rasulullah itu betul, supaya tidak terjadi bercampur bauran antara mana Al-Quran, mana hadis. Tapi di sisi lain, oleh orang-orang yang anti-Islam, malah larangan seperti ini dianggap sebagai larangan mutlak, yang sama sekali tidak boleh mencatat hadis-hadis Rasulullah. Jadi mereka orang-orang yang anti-Islam tadi, yang dikembangkan cuma hadis itu. Jangan catat dariku selain Al-Quran. Kalau Al-Quran boleh, hadis tidak boleh. Ini supaya mereka bisa mencari celah untuk membuat orang Islam ragu terhadap hadis-hadis Rasulullah. Karena tidak dicatat pada masa itu, dipelihara hanya dengan hafalan, ya, bisa bertahan hafalan. Contoh tadi cuma 15 menit saja sudah berganti, sudah berubah, apalagi 100 tahun. Ini kalau kita baca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang orientalis yang anti kepada Islam, ini cara-cara seperti ini disebutkan. Di sisi lain para jamaah sekalian, mereka mengetahui ada hadis-hadis Rasulullah yang malah Rasulullah memerintahkan untuk mencatat hadis-hadis beliau. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekurang-kurangnya tercatat dalam kitab-kitab hadis ada 2 hadis yang memerintahkan untuk mencatat hadis beliau. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang berasal dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih banyak mengetahui hadis-hadis Rasulullah kecuali saya sama Amru. Beda saya dengan Amru, kalau saya cuma menghafal, Amru selain menghafal beliau mencatat hadis Rasulullah. Ini pernyataan Abu Hurairah dalam riwayat Abu Daud. Itu artinya bahwa pada masa Rasulullah ada orang yang mencatat hadis. Amru itu mencatat hadis, kata Abu Hurairah. Bahkan dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Amru menceritakan ada sekelompok orang-orang Quraisy atau sekelompok orang-orang pada masa itu memprotes kebiasaan Amru ini mencatat hadis Nabi. Kamu itu sudah tahu bahwa Rasulullah melarang mencatat hadis, tapi kamu kenapa mencatat hadis? Rasulullah itu kan seperti manusia biasa. Kadang-kadang beliau ngomong dalam keadaan marah, kadang-kadang beliau ngomong dalam posisi beliau yang tidak lagi mood. Bisa saja Rasulullah melakukan kesalahan-kesalahan. Bagaimana kamu mencatat semua yang datang dari beliau? Padahal beliau sendiri sudah melarang untuk mencatat hadis. Para jamaah sekalian, pada saat Amru mendengar protes ataupun kritikan dari kelompok ini, akhirnya sampai-sampai membuat Amru hampir-hampir tidak ada jadi lagi mencatat hadis Rasulullah. Jadi masuk di pikiran dia, betul juga ya, Rasulullah itu sebagai manusia biasa, boleh jadi dia ngomong dalam keadaan senang, boleh jadi dia ngomong dalam keadaan susah, atau boleh jadi dia ngomong dalam keadaan tidak menentu. Jangan-jangan beliau ngomong salah, untuk apa saya catat? Akhirnya dia datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaporkan kritikan tersebut kepada beliau. Dia melaporkan, wahai baginda Rasulullah,
saya termasuk orang yang mencatat hadis-hadis yang saya dengar darimu, wahai Rasulullah. Kenapa saya catat? Karena saya tidak sanggup menghafal semua yang engkau sampaikan. Bayangkan yang namanya hadis Nabi itu kan setiap yang Nabi ngomong itu hadis. Betapa banyak Nabi ngomong, betapa banyak Nabi menjelaskan Al-Quran, itu juga hadis. Jadi ada orang-orang yang tidak sanggup menghafal semua yang beliau dengar dari Rasulullah. Akhirnya ada beberapa sahabat yang mencatat. Lalu pada saat dia melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dikatakan oleh beberapa orang, saya dikritik ketika saya mencatat hadis-hadismu ya Rasulullah. Lalu dikatakan Rasulullah kadang-kadang ngomong dalam keadaan senang, kadang-kadang ngomong dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan marah dan lain sebagainya. Sehingga membuat saya hampir tidak berani lagi mencatat hadis-hadismu ya Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditanggapi oleh baginda Rasulullah pada waktu itu? Baginda Rasulullah mengatakan, jangan kamu percaya itu. Ya. Uktub, tulislah ma kharaja minhu. Jadi Rasulullah sambil menunjuk ke mulutnya, tidak ada satupun yang keluar dari mulut ini illal haqq, kecuali kebenaran. Jadi kamu atau mereka jangan menyamakan saya dengan manusia biasa. Ada sisi-sisi kemanusiaan Nabi, tapi tidak pernah Nabi melakukan kesalahan seperti kesalahan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya baginda Rasulullah, uktub, tulislah apa yang kamu ingin tulis. Nah, ini tidak dikembangkan oleh orang-orang anti-Islam. Yang dikembangkan apa? Yang dikembangkan jangan tulis. Ketika Nabi memerintahkan tulislah, jangan kamu percaya yang mereka katakan. Tulis apa yang kamu ingin tulis. Karena tidak ada yang keluar dari mulut ini kecuali sebuah kebenaran. Sejak pada saat itulah, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud itu, sejak waktu itulah Amru mulai agak sedikit leluasa, ya, apa saja yang ingin beliau catat, beliau tulis dari Rasulullah mulai agak tenang. Tidak ada lagi yang membuat dia ragu mencatat apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada riwayat yang lain, para jamaah sekalian, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga terdapat perintah Rasulullah untuk mencatat hadis. Ada seseorang pada saat mendengar pidato baginda Rasulullah yang panjang lebar, dan pidato Rasulullah itu sangat poin-poin yang cukup penting-penting. Kan seperti kita mendengar ceramah orang misalnya kan. Ketika kita dengar, ini kayaknya isi semua ini. Tapi bagaimana caranya saya nggak sempat mencatat, nggak sempat merekam, tapi penting sekali. Lalu karena kewalahan dia memang nggak sanggup menghafal yang penting-penting itu, dia datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya termasuk orang yang tidak kuat hafalan, tidak dhabit saya. Boleh jadi sekarang mendengar begini, nanti ketika saya sampaikan sudah berbeda. Tidak sesuai lagi dengan apa yang engkau sampaikan. Apakah engkau izinkan saya untuk mencatat apa yang saya dengar darimu ya Rasulullah? Ya, karena dia tahu bahwa Rasulullah pernah melarang dulu. Jadi kalau sahabat itu kan orang yang taat dan patuh. Tapi ketika terjadi satu masalah besar bagi dirinya,
Dia melihat hadis-hadis Rasulullah itu penting-penting, poin-poin sekali, tapi dia tidak bisa menghafal. Dia datang kepada Rasulullah. Apakah engkau ya Rasulullah mengizinkan saya mencatat apa yang saya dengar darimu? Akhirnya Rasulullah menjawab atau meminta seseorang, karena dia tidak bisa mencatat, meminta orang lain untuk mencatat apa yang diinginkan untuk dicatat oleh orang tersebut. Orang tersebut namanya Abu Syah. Makanya sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Uktubu li Abi Syah." Hei wahai sahabat-sahabatku yang pintar menulis, yang pandai menulis, tulislah hadis-hadisku yang kamu dengar, kamu tulis untuk Abu Syah ini. Dia enggak sanggup menghafal, kasihan dia. Jadi akhirnya ditulislah oleh para sahabat yang bisa menulis apa yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sekurang-kurangnya yang dijadikan dasar oleh para ulama hadis untuk menolak pernyataan-pernyataan musuh Islam yang mengatakan hadis itu tidak dicatat pada masa Rasulullah. Jadi ada hadis yang berasal dari Amru tadi satu, dari Abu Hurairah satu, dan dari Abu Syah, ada 3 hadis. Bahkan para jamaah sekalian, menurut ulama hadis, justru hadis yang melarang mencatat itu yang lemah dibandingkan dengan hadis yang di mana Nabi memerintahkan untuk mencatat. Jadi hadis yang menyebutkan larangan mencatat itu hanya sampai pada tingkat sahabat, tidak sampai pada tingkat tabi'in, pada tingkat Rasulullah. Sedangkan hadis yang isinya Nabi memerintahkan untuk mencatat itu justru lebih kuat daripada hadis yang melarang mencatat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang jadi persoalan adalah mengapa terjadi kontradiksi? Ya. Kenapa terjadi pertentangan antara hadis yang ya katakanlah hadis yang melarang mencatat itu termasuk hadis yang kuat misalnya. Mengapa terjadi pertentangan? Di satu sisi Nabi melarang mencatat hadis, di sisi lain Nabi memerintahkan mencatat hadis. Ini hadis-hadis yang bertentangan ini oleh para ulama dikompromikan, di al-jam'u wat taufiq, ya, digabungkan. Bagaimana cara menggabungkan? Oleh para ulama memahami larangan mencatat itu hanya bagi orang-orang yang tidak bisa membedakan mana Al-Quran dan mana hadis. Karena seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang sahabat itu mencatat hadis itu di satu tempat, di satu dahan kayu, di satu lembar daun kayu, atau di satu keping apalah alat tempat menulis, bisa jadi kulit binatang. Jadi orang-orang seperti inilah yang dilarang oleh Rasulullah untuk mencatat hadis, karena di satu tempat itu bercampur baur mana Al-Quran mana hadis. Buktinya ketika ada sahabat yang minta untuk dicatat dan Rasulullah mengetahui bahwa dia orang yang mencatat hadis secara khusus, Rasulullah membolehkan. Jadi tidak ada pertentangan di sini. Orang-orang yang bisa menjaga agar tidak terjadi percampuran antara Al-Quran dan hadis itu dibolehkan mencatat. Tapi orang-orang yang tidak bisa menjaga itu mereka dilarang, karena bahaya mencampur baurkan antara sabda Rasulullah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga dengan demikian hadis-hadis yang melarang mencatat itu cuma berlaku bagi orang-orang tertentu
tapi tidak berlaku untuk semua orang. Sehingga para ulama ahli hadis dari hasil penelitian mereka menemukan di kalangan sahabat itu ada lebih kurang 50 orang sahabat yang pintar tulis baca. Tapi kalau mendengar kita baca tulisan-tulisan orang barat, itu dinafikan semua. Tidak ada satupun sahabat yang pintar menulis. Untuk menguatkan pernyataan mereka bahwa hadis itu tidak dicatat. Tetapi hasil penelitian ditemukan ada lebih kurang 50 sahabat yang pintar mencatat dan menulis. Ya, ada yang spesifik dia mencatat wahyu, dan ada yang mencatat ilmu-ilmu yang lain, yaitu di antaranya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali kepada pernyataan orang-orang yang anti-Islam, ya, mereka mengatakan tidak ada hadis yang dicatat. Hadis baru dicatat pada abad kedua Hijriah. Itu ternyata mereka membolak-balik fakta sejarah. Ya. Mereka menyamakan antara mencatat dengan mengkodifikasikan. Mereka sebenarnya tidak bodoh bahasa Arab. Jadi orang-orang yang mempelajari Islam itu mereka sebenarnya tidak bodoh bahasa Arab. Mereka ahli bahasa Arab. Seperti yang kita dengar dulu ada Snok Horgranya. Ada di antara mereka yang bisa hafal Al-Quran untuk mengelabui orang Islam. Jadi di segi kemampuan mereka bahasa Arab memang betul bisa, tapi mereka kelabui. Apa contoh dikelabui? Dalam buku-buku mereka dikatakan bahwa hadis orang Islam itu, hadis Nabi Muhammad baru dicatat pada abad kedua Hijriah. Itu kalau kita baca buku-buku orang-orang orientalis itu, baik yang masih dalam bahasa asli bahasa Inggris atau yang sudah diterjemahkan kepada bahasa kita, itu yang mereka katakan. Hadis itu baru ditulis pada abad kedua Hijriah. Tidak ada penulisan di awal-awal abad, terutama pada masa Rasulullah masih hidup, enggak ada. Ya. Mereka menerjemahkan tadwin itu dengan menulis. Jadi tadwinus sunnah atau tadwinul hadis itu yang ditulis oleh ulama-ulama itu. Mereka terjemahkan tadwin itu dengan menulis. Padahal yang dimaksud oleh ulama tadwin pada abad kedua itu mengumpulkan apa yang sudah ditulis. Kalau bahasa undang-undang sekarang kodifikasi. Ya. Kodifikasi artinya mengumpulkan undang-undang atau mendewankan undang-undang. Jadi pada prinsipnya yang dimaksud oleh ulama tadwinus sunnah mengumpulkan hadis pada abad kedua, datang mereka mengatakan mencatat hadis abad kedua. Padahal arti mencatat, menulis dengan mengumpulkan ya berbeda sekali. Inilah bagi orang-orang yang kira-kira kita agak sedikit kurang mampu berbahasa Arab, ini sempat terkecoh dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Jadi yang seharusnya pengumpulan hadis pada abad kedua, mereka mengatakan penulisan hadis pada abad kedua. Ya, kitabatul hadis itu penulisan, tapi tadwinul hadis itu pengumpulan. Ini yang berkembang sekarang di dunia akademik orang-orang barat, orang-orang Kristen yang anti kepada Islam. Nah, begitu yang mereka kembangkan. Jadi tadwinus sunnah mereka terjemahkan penulisan hadis. Padahal tadwinus sunnah itu pengumpulan besar-besaran hadis. Itu atas instruksi Umar bin Abdul Aziz. Jadi memang pada masa-masa sebelum Umar bin Abdul Aziz, pada masa pemerintahan Umayyah, ya, dinasti Umayyah, kalau saya nggak salah entah khalifah kelima, ya,
Khalifah kelima itu Umar bin Abdul Aziz. Pada waktu itu banyak sekali ulama-ulama yang yang memiliki hadis, yang mencatat hadis, yang menghafal hadis, banyak sekali yang sudah meninggal. Jadi pada masa-masa itu kan banyak terjadi peperangan. Ya, banyak terjadi peperangan sehingga banyak ulama-ulama yang menghafal hadis, yang mengoleksi hadis, satu persatu meninggal. Lalu atas kebijakan Umar bin Abdul Aziz melihat ini kalau dibiarkan suasana begini terus menerus, itu abad kedua Hijriah. Ya, kalau dibiarkan begini terus menerus, ini akhirnya generasi belakangan kita nggak ada lagi hadis-hadis yang tercatat. Apalagi sampai masa kita sekarang nggak ada lagi. Jadi atas kebijakan Umar bin Abdul Aziz melihat, akhirnya beliau menginstruksikan kepada beberapa ulama yang ahli, yang menguasai hadis, salah satunya yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri itu seorang tabi'in, diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Syihab Az-Zuhri ini dia sebagai gubernur pada waktu itu. Ya, dia gubernur tapi dia juga seorang ulama. Jadi gubernur yang ulama. Ada dua orang yang diinstruksikan pada masa itu, yaitu Syihabuddin Az-Zuhri, yang satu lagi Abu Bakar Ibnu Hazm. Juga dua-duanya gubernur, dilihat punya kemampuan untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah yang selama ini banyak yang dihafal. Lalu atas kebijakan beliau diinstruksikan, uktubu ma kana min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu catatlah apa yang kamu tahu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicatat semua, dikumpulkan. Tadwinkan. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Karena saya khawatir kalau kamu tidak mencatat, kamu tidak mengumpulkan, saya khawatir akan hilang ilmu dengan perginya para ulama. Jadi mulai pada waktu itulah hadis itu didatangi ulama-ulama hadis, dikumpulkan tulisan-tulisan hadis. Baru pada waktu itu hadis itu dikodifikasikan ataupun dikumpulkan secara resmi. Nah, jadi hadis-hadis Rasulullah itu pada masa Rasulullah ada dipelihara dengan hafalan dan ada dipelihara dengan catatan, tetapi tidak secara resmi. Baru pengumpulan besar-besaran secara resmi terjadi pada abad kedua Hijriah, pada masa pemerintahan Islam dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi apa yang terjadi pada waktu itu para jamaah sekalian, hadis-hadis yang dikumpulkan pada waktu itu besar-besaran dikumpulkan dan dikirim kepada khalifah, dan sempat dikirim ke beberapa daerah untuk menjadi pegangan umat Islam. Inilah yang terjadi para jamaah sekalian, bagaimana perkembangan hadis dari masa Rasulullah sampai kepada akhir abad pertama Hijriah. Yang kenapa disampaikan ini, supaya kita tidak termakan dengan ide-ide orang barat yang mengatakan bahwa hadis itu semuanya dihafal, tidak dicatat. Padahal sudah mulai dicatat pada masa Rasulullah, hanya tidak secara besar-besaran. Baru terjadi pencatatan secara besar-besaran yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal sebagai orang yang paling adil, orang yang paling bijak, yang bisa melihat keadaan. Andai kata tidak dikumpulkan hadis pada waktu itu, mungkin hadis-hadis Rasulullah banyak yang hilang bersama meninggalnya para ulama. Mungkin inilah ya sekilas bagaimana perkembangan hadis pada masa Rasulullah, bagaimana pencatatan hadis dan pendewanan pengumpulan hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.